Alhamdulillah alladzi yatarhamul mu'minun wa bi inayatihi wa taufiqihi yahtadi dhalun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa ba'd. Teman-teman, ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, alhamdulillah di kesempatan pagi ini dengan izin dan inayah Allah bisa muwajahah di tempat ini. Pagi hari ini sebelum saya mulai, saya ingin menawarkan tema karena bingung ini kebutuhannya apa ya. Apa akan menceritakan tentang Iran dan Israel, berarti nyaritakan perang berarti. Ada beberapa tema yang ingin saya tawarkan. Ada kriteria waliullah ya, yang mungkin itu adalah sesuatu yang bisa saja masih asing, karena kita kalau bicara waliullah pasti wali songo. Yang kedua, kiat-kiat menjaga keikhlasan. Nuana Pak? Ya? Apa-apa. Yang kedua saja, kiat-kiat menjaga keikhlasan. Baik. Enggak, maksud saya begini, biasa kajian itu ada yang bisa dibawa ke rumah ya, kita butuh apa nih kan gitu kan. Kalau membalik kan apa ya, kebutuhannya apa nih yang paling urgent gitu. Ya, kalau bab perang tadi tinggal di TV ya. Selintas tentang perang Iran dan Israel itu beberapa waktu yang lalu itu adalah sahabat dekat. Ya, harus tahu aja itu. Jadi Israel dan Iran itu tuh sahabat kental, ya. Karena yang satu kan sudah ke akidah itu. Iran itu akidahnya Syiah. Dan itu salah satu Syiah itu yang dimusuhi Sunni itu. Sunni itu kita. Ya. Jadi banyak ulama-ulama atau orang-orang Sunni yang sudah dibantai oleh orang Syiah. Ya. Tapi di Iran banyak muslimnya juga ya. Kalau menurut Pak Okbah itu ada sekitar 40% katanya, tapi kalau saya kurang yakin 40%. Saya lebih yakin yang ditulis oleh Wikipedia itu 5-10% di Iran yang sunninya. Jadi mayoritas Syiah ya. Dan Syiah yang menarik itu untuk anak muda karena ada nikah mut'ah. Untuk anak muda atau untuk orang yang pernah muda. Danggar kabita wae. Sudah nyamuk. Punten ya. Baik, saya nggak panjang lebar ngebahas Iran lah ya. Tapi yang jelas orang ngadoa apa? Sekarang Israel, alhamdulillah ya, kalau kita melihat di beberapa tempat sudah terjadi kehancuran, tapi belum sehancur Gaza. Ya, Gaza kan sudah mungkin 70%, 80% sudah hancur. Ya. Sementara Israel belum. Ya, tapi insya Allah, tapi nggak tahu nih kita ya ke depan. Jadi si Trump ini nanti ngomong apa nanti ya? Kalau ikut perang, kan kemarin itu kapal induknya Amrik sudah lewat di Indonesia yang kita baca, terus hilang ya, hilang karena menghilangkan sinyalnya gitu ya. Kayaknya akan pergi ke Timur Tengah itu. Terlepaslah kita berdoa saja. Yang pertama doa kita adalah untuk saudara-saudara kita di Gaza sana, Palestina, karena itu sedang bukan perang itu Pak. Kalau di Gaza itu pembantaian. Karena yang dibunuh anak-anak dan perempuan mayoritas. Yang diperkosa sudah nggak pernah dihitung. Ya, rumah sakit yang hancur berapa? Indonesia juga punya rumah sakit
di sana tapi dihancurkan juga. Ya kita mungkin kurang terenyuh itu karena nggak ke sana. Makanya sekali-kali kalau ada bantuan ikut ke sana Pak, biar lihat nanti itu lebih terasa. Baik, kalau itu yang diminta, ini temanya hari ini adalah kiat-kiat menjaga ikhlas. Ya. Dekat dengan nama masjid kita. Ikhlas itu satu kata yang diambil dari kata kho, lam, sod. Kho, la, so. Kho, la, so itu artinya bersih. Kalau bersih itu ya tidak ada noda, kan tidak ada cacat. Ya. Nah makanya nanti ini kita bedakan nih ikhlas dengan ridho. Karena di kita sering kali tertukar. Sering contoh Pak. Nih saya ngasih ya. Saya mah ikhlas. Itu bukan ikhlas, ridho. Karena ikhlas itu ukurannya kita dengan Allah. Urusan kita dengan Allah itu ikhlas. Ya. Dan ikhlas itu nggak bisa diukur sementara. Diukurnya sampai akhir hayat kita. Lulus keikhlasan kita kepada Allah sampai mati nggak dicoretin apa-apa, lulus berarti. Saya sering berikan contoh ilustrasi yang mudah dicerna. Ada orang yang pinjam uang sama kita karena dia di PHK nggak dapat tunjangan lagi. Kasihan, anaknya 3, suami istri berarti 5, butuh biaya, mau pinjam uang sama kita, dikasih lah sama kita nih. Nggak usah pinjam lah, udah sok pakai untuk apa? Saya mau dagang. Nah, dikasih 5 juta. Gak usah dipikirin, saya ngasih. Sudah berjalan 2, 3 tahun, 4 tahun jadi kaya orang itu. Yang ngasih pinjam butuh uang, pinjam 1 juta, nggak dikasih Pak. Kita ngomong apa kira-kira? Ya, kira-kira menurut kita aja nih Ras, kira-kira ngomong apa? Pasti ngomongnya orang Sunda meteng teingen, ya. Atau bahasanya mungkin orang ini nggak tahu berterima kasih dan sebagainya. Sampai ceritakan ada tetangga, ke tetangga ngomong, ini orang nggak tahu diri. Dulu mah sekasih tuh modal 5 juta. Saya mau pinjem, bukan minta, saya mau pinjem nggak dikasih. Dari hari itu ke depan, nggak ada pahala. Karena keikhlasannya sudah dicabik. Ya. Bahasa Qurannya apa? Auzubillahi minasyaitonir. Wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kamu batalkan pahala sodakohmu dengan disebut-sebut atau menyakiti yang diberi. Bahasa Al-Quran itu. La tubtilu shadaqatikum. Jangan kamu batalkan pahala sodakohmu dengan disebut-sebut atau menyakiti yang diberi. Ya udah. Pembangunan masjid kita nyumbang 3/4-nya dari kita disumbang ke panitia. Jangan bilang-bilang dari siapa ya, tulis saja dari hamba Allah. Bersih ya, bagus. Satu saat ada tetangga yang ngobrol, alhamdulillah saya bisa nyumbang dah ke masjid ini 10%. Sehingga terwujud. Yang satu, saya mah hanya 5%. Kamu berapa? Pada yang satu, saya mah hanya 2%. Yang satu atel, nih tadinya nggak akan ngomong. Saya mah nggak ngomong, 75% dari saya. Hilang ya pahala, gitu Pak. Makanya keep tahan omongan kita nih, ini bisa merusak. Itu ikhlas. Jadi ikhlas itu ukurannya tuh sampai akhir hayat kita nggak dicoretin gitu. Nah sekarang kalau kita bicara ikhlas secara keseluruhan, semua ibadah yang kita lakukan itu harus ikhlas. Sholat kita harus ikhlas, harus. Saum, pokoknya semua aktivitas kita harus ikhlas. Semua, nggak ada yang disisakan. Termasuk kita hubungan kita di rumah, suami, istri, anak, orang tua sama. Ketika orang tua menyuruh anaknya satu saat, nyuruh anaknya nggak nurut-nurut, kamu nggak ingat, bapak tuh udah capek ngurus kamu, ngebiayain kamu, hilang ya pahala nak. Tuh apa? Iya. Jadi kita
di rumah nih, mulai dari ngurus anak mulai lahir sampai dewasa, biaya sudah dihitung, tenaga, pikiran semua ditumpahkan untuk mereka. Jangan dibatalkan. Jadi kalau anak disuruh nggak taat, nggak nurut gimana? Ya kasih nasihat. Jangan yang disebutkan amal kita untuk mereka. Ya mending dicabok sekalian. Daripada ngomongin amal kita, ya mending nasihat yang baik. Kira-kira seperti itu. Itu pengantarnya. Mudah-mudahan kita bisa menganalogikan kepada yang lain. Jadi kita harus ikhlas. Ya, suami harus ikhlas memberi nafkah kepada anak dan istri. Ya, jawabnya iya. Tidak boleh diomongin. Suami juga, istri juga sama. Ngeladenin suami jangan pernah diomongin. Ya. Ya, karena satu saat sering kali terjadi nih. Sebulan pernikahan masih bager tuh. Suami nanya, "Teh mah ada air? Yang hangat, yang panas, yang panas." Ada. Kopi ada. Mau pakai gula apa? Langsung nanya. Tapi 30 tahun pernikahan ditanya, "Teh, ada air panas mah?" Ada. Kopi ada. Gula ada. Gelas ada. Ini tuh suami tuh ingin nanya, bukan ingin nanya maksudnya. Dibikinin. Ya, sudah nanya kopi langsung tanya, "Mau pakai gula enggak?" Bukan terus disahut ya. Kopi ada, gula ada. Mau kopi ya bikin aja sendiri. Aduh. Tapi bagi suami yang paham ya, yang ya kan hidup itu begitu ya. Sudah 10, 20, 30 tahun malah bikin kopi mah daripada ngomel mendingan bikin sendiri. Nggak susah. Setuju Pak? Ya sudahlah. Jadi di rumah ada take and give-nya dengan istri. Karena seringkali kita lupa kebaikan istri Pak. Ya. Banyak banget kebaikan istri itu. Mulai dari mensupport kita, menyediakan makan, minum, pakaian yang sudah disetrika. Waduh, anu mahal mah ngekepan. Ya, ke orang lain itu ada yang 80 juta sajam. Baik. Itu ikhlas. Jadi ikhlas itu bersih ya. Ini dalam salah satu definisi disebutkan, hakikatul ikhlas at-tabarri an kulli madunallah ta'ala. Ikhlas itu bersih dari segala sesuatu selain Allah. Jadi diniatkan bersih. Coba nih. Ini dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, "Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah itu tidak akan memandang kepada rupa kalian, kepada harta kalian, akan tapi dia akan melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis sahih riwayat Muslim. Ya. Jadi keikhlasan itu tergambar dalam amal. Keikhlasan itu tergambar dalam amal. Aplikasinya dalam amal. Ya. Jadi segala sesuatu tidak selalu dikaitkan dengan keuntungan pribadi. Bahwa setiap kita itu membutuhkan, yang kita butuhkan jawabnya iya. Ya, karena ada istilah atau teori apa manfaat bagiku. Itu orang kan selalu ngomong gitu dalam hati itu. Apa manfaat bagiku? Ada tetangga sedang sakit, kita nengok enggak? Itu pertanyaan yang tadi nanya, apa manfaat bagiku menengok orang ini? Ya. Dia akan tidak segan-segan menjauhi tatkala tetangganya itu selalu mengganggu ketentraman. Ya, suami digoda misal ya. Satu saat sakit nggak mau dia. Apa manfaatnya? Tapi sebaliknya ketika banyak nolongnya, gak usah disuruh pasti dia datang. Ya, itu apa manfaat bagiku? Nah, teori apa manfaat bagiku itu bagus-bagus, tetapi bagi kita tidak sekedar untuk kebutuhan duniawi, tapi ada untuk kebutuhan ukhrawi akhirat, tabungan. Kita nengok orang yang sakit, ada apa di sana?
Apa manfaat bagi kita? Kalau orang itu dikenal pun tidak, bahasa Nabi, orang yang melawat orang yang sakit itu fi mahrifatil jannah, seperti berada di taman-taman surga. Padahal kalau kita pergi ke Madinah, balap tah, ingin masuk ke Raudhah itu ya, sampai harus daftar dulu yang disebut nusuk, daftar. Sudah daftar, ditentukan harinya, jamnya, kita ngantri dari luar 1 jam kurang lebih, baris di dalam juga ngantri. Kenapa? Ada sesuatu yang kita inginkan, ke Raudhah, karena Raudhah itu adalah Raudhatul Jannah. ID kita yang dekat ada Raudhah enggak ya? Salah lagi kita. Nah, terus ini sebelum masuk ke apa sih yang harus kita lakukan supaya keikhlasan terpelihara, keutamaan ikhlas dulu. Keutamaan dan manfaat ikhlas. 1, akan mendapat pertolongan Allah dari godaan setan. Wah, ini luar biasa nih. Sebab kita ini kan yang paling kita takuti, kita digoda setan, ya. Bagaimana mendapatkan rezeki, di situ setan hadir. Ya, udahlah, mark up sedikit nggak apa-apa, gitu kan? Itu setan. Kalau pedagang nipu dikit nggak apa-apa, itu labanya jadi gede, cepet kaya. Terus berbisik, malah setan itu sampai berbisik kepada orang yang sholat. Tuh hadis Rasulullah mengatakan, setan itu kalau mendengar azan, lari ngibrit sampai terkentut-kentut. Makanya hati-hati ibu bapak kalau mendengar azan lari dari masjid kade. Beres azan, balik lagi dia. Dengar iqomah, lari lagi. Beres iqomah, datang lagi. Dia goda manusia, masuk ke perutnya, dirasakan sesuatu, masuk ke sininya, segala kelihatan. Tuh. Makanya di dalam sholat seringkali ketika takbiratul ihram, beres takbiratul ihram, yang lupa jadi ingat, yang hilang jadi ketemu. Malah planning juga di sana dapat solusi. Ya, ada cerita kan seorang ibu begitu sholat takbiratul ihram, yang ada di benaknya karena ibu-ibu di dapur seringnya itu yang kepikiran hari ini masak apa. Itu baru takbiratul ihram. Hari ini masak apanya. Terus saya kebayang rakaat kedua masih bingung apa. Ya. Rakaat ketiga, oh tadi di kulkas ada ayam. Rakaat keempat, proses dikumahakeun. Rakaat keempat ada solusi, oh digeprek. Assalamualaikum, assalamualaikum, ayam geprek. Bisa jadi. Sama Pak? Kita sama begitu takbiratul ihram kebayang sesuatu, kita seperti itu. Itu setan. Ya. Nah, keutamaan orang yang ikhlas ini coba lihat nih. Ini surat Shad surat 38. Qala fabi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Ini setelah dialog di ayat sebelumnya. Kata iblis, demi kemuliaanmu ya Allah. Nah, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ila ibadaka minhumul muhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis, yang ikhlas di antara mereka. Jadi orang ikhlas itu tidak akan digoda. Atau setan itu nggak mampu ngegoda orang yang ikhlas. Itu begitu luar biasanya. Ya. Dia sholat, dia saum, dia zakat, dia sedekah. Dia pergi menunaikan ibadah yang berkaitan dengan tenaga, pikiran, dana yang tidak sedikit, umroh dan haji. Keikhlasannya muncul. Gitu. Kemudian yang kedua, atau di ayat lain ini masih ya. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyanahum ajmain ila ibadaka minhumul mukhlas. Kalau ini surat Al-Hijr, ini masih dialog antara Allah dengan iblis. Iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan ini nih yang ngeri itu. La uzayyinanna lahum fil ardi, kejahatan indah bagi mereka di muka bumi, akan dihiaskan. Jadi setan menggoda kita itu bukan saja digoda untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, tapi juga setan, iblis menggoda kita dengan cara membuat seperti sesuatu yang indah, yang baik, perkara-perkara yang buruk.
dihiaskan saja. Ya, makanya kenapa kita lihat orang-orang yang melakukan kemaksiatan itu semakin hari kok kenapa bukan semakin sadar itu ya. Orang yang korupsi, kan korupsi sekarang lagi begitu marak-maraknya di Indonesia ya. Hampir bisa dikatakan tidak ada setiap tempat divisi yang luput dari korupsi. Hampir semua. Saya beberapa kali termenung Indonesia ya, kalau tidak dikorupsi kita sudah cukup ya. Kaya raya, yang nganggur bisa digaji, bener itu. Yang terakhir itu saya baca itu Antam. Itu korupsinya sudah bukan triliun, tapi biliun, emasnya 50 ton. Wah. Hari kemarin itu hakim memutuskan hukuman bagi hakim lagi yang korupsi 980 miliar, hampir 1 triliun. Dan hakim yang terjerat kasus suap tadi ketika ditanya, apa latar belakang kok Anda mau disuap? Jawabnya ringan, hilap. Kebayang untuk hilap. Hilap tepoho menurutnya. Nah, lagi-lagi di ujung ayat, ila ibadaka minhumul muhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Jadi orang ikhlas insya Allah akan dijaga iblis, setan dari godaan. Kemudian yang kedua, dikasihi Allah. Indah banget ini. Rasulullah mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum tadi ya. Akan dikasihi Allah. Amal yang dilakukan dengan ikhlas, maka Allah akan menjadi kekasihnya. Yang ketiga, mendapat pertolongan Allah. Ini ayatnya, hadisnya. Ini hadis riwayat Imam An-Nasa'i ya. Ini terjemahnya dari Musnad bin Sa'id dari bapaknya bahwa dia menyangka dirinya memiliki keunggulan dibanding para sahabat Nabi yang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menolong umat ini adalah dengan sebab doa, salat dan keikhlasan orang-orang yang lemah dari umat ini. Ya. Allah itu akan menolong orang yang ya bukan sholatnya, ikhlas. Jadi kalau selama ini Indonesia masih adem-adem saja dalam tanda petik ya, tidak ada musibah yang besar sekali seperti terjadi di zaman Nabi Nuh ya, atau di zaman Nabi Musa misalnya ya. Karena tidak mustahil adalah doa dari orang-orang yang ikhlas. Doa dari orang-orang yang lemah dan ikhlas. Kemudian yang keempat, bersih dari dendam. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi ya. Salasun la yughalu alaihim qalbu muslim. Hati seorang mukmin tidak akan dimasuki dendam dengan sebab 3 hal. Dendam itu apa, Pak? Ya. Dendam itu biasanya karena ada amal orang yang menyakiti kita dan kita belum bisa membalas, maka ada dendam. Dendam penyakit, dendam sendiri penyakit. Karena orang yang punya dendam sebelum tuntas terus mengganggu dirinya. Ya. Makanya kenapa kita diajarin oleh Nabi untuk melakukan, kan ikhlas tadi dalam segala hal. Ya. Ketika ada orang yang menyakiti kita, terus kita ikhlas, bukan begitu maksudnya, ya. Bukan begitu. Orang menyakiti kita dituntaskanlah kita, diselesaikan dengan cara-cara yang memang aturan yang dijalankannya seperti itu. Tapi setelah itu ternyata dia masih ngeyel, tidak mau kalah, itu bukan urusan kita. Lepas saja, itu urusan Allah. Urusan dia dengan Allah. Karena berat. Seperti gini. Ini bahasa Nabi ya. Idza donanta falatu haqiq. Kalau kamu nuduh, jangan memberatkan, jangan menekan. Jadi kalau kita curiga orang melakukan, umpama di rumah kita kehilangan satu barang, tidak ada siapapun kecuali orang itu, ditanya sama kita berulang-ulang, kamu mencuri? Enggak mencuri. Nah, bahasa Nabi, idza donanta falatu haqiq. Kalau kamu nuduh jangan menekan.
Orang itu ditanya nggak ngaku, sudah jangan terlalu dalam. Itu urusan Allah dengan dia, urusan dia dengan Allah. Nah disitulah kita mampu nggak melepaskan, lepas. Karena ketika orang hilang barang, lepas, itu jadi sodako, Pak. Itu ya syariah Islam itu begitu indah. Itu jadi sodako. Nanti Allah ganti itu ujungnya. Kalau sodako kan diganti Allah. Wa ma anfaqtum min syai' yukhlifuhullah. Apa saja yang kamu sodakohkan, yang kamu infakkan, Allah ganti. Sekarang kita hilang barang, lepas, ya. Ketika kita ikhlas, sudah ini hukum Allah aja yang atur. Rezeki kita mungkin bukan itu, tapi serius ini bukan terus ngeyel ya. Benar-benar Allah akan ganti dan barang yang hilang jadi sedekah. Sekarang sebaliknya, ngeyel terus masih ingat saja, sudah 10 tahun masih ingat barang yang hilang. Itu penyakit yang bercokol dalam diri kita dan kita sepertinya tidak yakin dengan takdir Allah. Karena Allah sudah menakdirkan rezeki kita ini. Kan barang yang hilang pun itu bagian dari rezeki yang seolah dicabut lagi oleh Allah. Atau tidak diperuntukkan untuk kita. Ketika lepas, bebas, indah hidup ini. Dijalani. Dan tidak harus ngomong ke setiap orang hilang barang. Nah, Nabi mengatakan hati seorang mukmin tidak akan dimasuki dendam dengan sebab 3 perkara. Yang pertama, ikhlas dalam amal untuk Allah. 2, memberi nasihat kepada para pemimpin, ya kaum muslimin. 3, menetapi jamaah mereka. Karena sungguhnya doa mereka itu meliputinya. Nomor 1, insya Allah bisa. Nomor 2, memberi nasihat kepada para pemimpin. Bisa. Bisa, sekarang ada medsos ya, melalui medsos saja. Tapi bahasanya yang baik kalau nasihat ke pemimpin teh. Jangan sambil mencaci maki ya, nggak akan didengar itu ya. Dengan baik lah, karena bahasa Al-Quran, Quran itu mendidik kita bagus banget. Udu ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak kepada jalan Tuhanmu, ke jalan yang benar itu. Bil hikmah. Bil hikmah itu dengan cara yang memberikan inspirasi. Jadi kata-kata yang inspiratif lah. Karena salah satu definisi yang disebut hikmah itu adalah al ilmu yub'atsu lil amal. Itu hikmah. Hikmah juga suka diartikan kebijaksanaan. Makanya orang yang bijaksana disebut hakim. Hikmah, hakim itu kan satu akar kata itu. Ya. Tapi di kita seringkali jadi salah ya. Orang nggak naik kelas, anaknya datang ke kepala sekolah. Saya minta supaya naik, minta kebijaksanaan. Si salah. Sudah nggak lulus, mah nggak lulus saja. Minta kebijaksanaan yang tidak lulus jadi lulus. Makanya hakim sekarang kenapa bisa diriswah? Karena yang tadi di kita sudah jadi budaya. Bagaimana saya supaya bisa lepas dari ini? Kata hakim gampang. Ya kan gitu. Gimana caranya? Sudah pada tahu kan kita. Yang ketiga, menetapi jamaah. Maksudnya ini kita ada satu komunitas nih. Ini jangan dilepas nih komunitas ini. Ini sudah bagus. Ya, karena komunitas yang ada di masjid itu kan insya Allah komunitas yang positif. So, kan di masjid berani sambil gibah di masjid? Kan nggak berani ya. Ada yang mau gibah juga, nanti di luar gibahnya, jangan di masjid tuh. Ya. Jualannya nggak boleh di masjid. Nabi kan ngajarin begitu ya. Kalau ada orang yang jualan di masjid, doakan, la arbahalah. Mudah-mudahan Allah tidak memberikan berkah. Mudah-mudahan Allah tidak memberikan untung. Haram masjid dipakai jualan. Jadi jualan di luar masjid boleh? Boleh. Ya. Ini kan biasanya pengajian, punten nih, pengajian ibu-ibu itu biasanya. Kalau ceramahnya ibu-ibu itu, saya bukan mengeneralisir, ada. Ya dari satu komunitas diumumkan, ibu-ibu nanti
Rabu nanti kita diusahakan Rabu nanti di bulan depan ngajinya kerudung merah, bawahan biru, bajunya hijau. Yang butuh sudah di luar ada jagoan dagang gitu teh. Ya, nggak apa-apa sih, halal-halal saja. Nah, kalau yang bahaya begini, ibu bapak, nih saya bawa air, ya, tapi nggak banyak, ini cuma 1 krat, ada 24 botol, itu sudah full dengan doa, harganya 1 botol murah, 15.000. Siapa yang butuh? Tapi kalau yang kurang masih ada di sana. Dagang cai itu, ya, cai doa. Bersih dari dendam. Itu salah satu yang diberikan keuntungan oleh Allah bagi orang yang ikhlas. Yang kelima, luput dari fitnah dunia. Ini kisah Nabi Yusuf ini. Ya. Coba lihat ayatnya. Surat Yusuf, surat 12 dan 24. Laqad hammat bihi wa hamma biha. Hamma itu artinya berkeinginan, bercita-cita. Ini diungkap, yang satu hammat, yang kedua hamma. Dalam bahasa Arab, kata kerja untuk laki-laki dan perempuan itu beda. Dibedakan. Kalau bahasa kita bukan sama. Misal, ibu makan, bapak makan. Kata makannya berubah? Tidak, tetap aja makan. Kalau dalam bahasa Arab beda. Bahasa Arabnya makan itu akala. Akalat abi. Itu artinya bapakku telah makan. Akala abi. Tapi untuk ibu, akalat ummi. Pakai tak yang disukun. Nah, di sini coba lihat. Laqad hammat bihi. Sungguh wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan maksiat. Wa hamma biha, dan Yusuf pun bermaksud. Jadi ketika Nabi Yusuf itu digoda oleh siapa namanya? Ada yang nyebut Zulaiha, duka teteng ya. Enggak. Maka dalam buku-buku tafsir disebutkan namanya Zulaiha atau Zulaiho, ya, yang menggoda Nabi Yusuf itu. Bapak sekedar info, Nabi Yusuf itu waktu itu di Mesir, Pak. Ya, yang ngegoda seorang perempuan cantik, kaya raya, pinter, pejabat. Saya ulangi, Pak. Cantik, kaya raya, pinter, pejabat, ngagoda. Kira-kira kalau kita digoda mau? Dah hese tuh, ya. Kalau kita ditanya mau, saya tidak akan tergoda. Kenapa? Datu aya anu ngagodana. Nah, kalau ada yang ngagoda mah datu, ya. Iya, Pak. Makanya ini kisah Nabi Yusuf bukan kisah sederhana. Ini kisah luar biasa, digoda oleh perempuan cantik, pinter, kaya raya, pejabat lagi. Ya. Makanya Nabi Yusuf pun punya maksud. Ketika istri tadi, perempuan tadi menggoda dia pun iblis nyelenap. Cantik loh, gitu. Ya, sekali ini saja. Kan itu tadi godaan gitu. Sekali ini mah moal dosa. Padahal itu yang pertama itu. Terus kata Allah, laula an ro'a burhana rabbih. Kalaulah dia tidak melihat burhana rabbih, tanda-tanda dari Allah, dari Tuhannya. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Demikianlah kami memalingkan darinya kemungkaran, su' itu keburukan, wal fahsya, dan fahisyah. Innahu min ibadinal mukhlasin. Karena dia termasuk Nabi Yusuf itu ibadinal mukhlasin, hamba yang ikhlas. Jadi yang ikhlas saat digoda dengan suatu yang sangat luar biasa. Disebut luar biasa itu tadi kisahnya itu. Ya, aing ngagoda orang biasa-biasa mah. Ya, diberi mau, ya, dikasih juga tidak mau, ya ngagoda, bagi mau. Ini yang goda luar biasa.
Kenapa Nabi Yusuf tadi? Karena Nabi Yusuf ada keikhlasan. Takut, muncul takut. Itu orang yang ikhlas. Nah, sementara perintah ikhlas satu di surat Al-Bayyinah, ya, banyak ayatnya, salah satunya ini wa mumiru ila liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidaklah diperintah oleh Allah melainkan agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan hanya untuknya. Dengan kata lain, amal kita akan mendapat predikat makbul, mabrur, manakala amal itu ikhlas. Ikhlas seringkali dicontohkan untuk memberi. Kenapa? Karena itu yang paling mudah diterjemahkan, yang paling mudah dipahami. Padahal ikhlas itu dalam segala hal. Kita ambil contoh supaya jangan lupa. Kita sholat kita ikhlas nggak? Satu saat kita meminta kepada Allah, berdoa berulang-ulang, ya. Tapi merasa kita belum diijabah nggak doa teh. Ngomonglah dengan tetangga. Saya mau berdoa, biasa bosen. Padahal saya sholat tiap hari nggak pernah ditinggalin. Nah ini sudah dikaitkan. Emang sholat mau ditukar dengan apa yang kita minta? Jangan. Sholat kita sholat. Tapi kalau ngomongnya sama Allah, mangga. Ya Allah, saya berusaha untuk melakukan ketaatan kepadamu. Ijabahlah doa saya. Boleh? Silakan. Karena itu ada contohnya. Contoh yang masuk ke dalam guha itu. Ada orang yang masuk ke dalam guha, 3 orang, tiba-tiba batunya tertutup, ya kan? Lalu mereka bertawasul dengan amal soleh. Yang satu bertawasul dengan yang memberikan honor, kan gitu. Yang satu berbuat baik kepada ibunya, yang satu akan zina tapi tidak jadi. Kan itu bertawasul dengan amal soleh. Jadi boleh kita tawasul dengan amal soleh, tapi tawasulnya kita langsung kepada Allah. Jangan diomongin sama orang. Urusan kita dengan Allah aja. Urusan doa, urusan kita dengan Allah. Belum diijabah, ya Allah, kabulkan doa saya. Silahkan. Ya, itu halal-halal saja. Kalau kita mengadu kepada Allah, namanya juga manusia. Makanya di dalam surat Al-Ikhlas, Allahus Somad. Allah tempat bergantung. Allah tempat meminta. Atau dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Hanya kepadamu kami mengabdi, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ya. Dan kepada Allah kalau kita minta tolong tidak akan kecewa. Di ayat lain Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surat Al-Mulk ya. Allah zat yang telah menciptakan kematian dan kehidupan agar dia menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya. Yang paling baik yang tadi dibangun dengan ikhlas. Tarhib tidak ikhlas maksudnya anjuran ya. Man kana yuridul ajilah ajalna di surat Al-Isra. Siapa yang menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan masukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Kita agak apik ini bacanya. Siapa yang man kana yuridul ajilah. Ajilah itu dari kata ajal. Ajal itu cepat. Tulisannya ada pakai alif. Kalau pakai alif ajal. Kalau ajal itu suka diartikan mati. Telah sampai kepada ajalnya. Ajal sendiri sebetulnya mempunyai arti sampai kepada atau telah berakhir. Ya, suka diartikan mati. Tapi kalau alifnya diganti dengan ain, itu artinya segera. Ajal, ajal. Kalau orang Arab mengatakan ajal, 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 cepet-cepet, ajal. Kalau asing di telinga kita ajal itu takjil, asing nggak? Takjil. Jangan pakai takjil tuh. Tajil apa? Kapan kita mengenal tajil? Di Ramadan. Ya, tapi tajil jadi kolak di orang itu udah arti-artinya. Jadi salah. Takjil itu bersegera. Nah, di sini man kana yuridul ajilah
siapa yang menghendaki kehidupan sekarang. Jadi ada orang yang ingin senang di dunia aja, akhirat mah gimana nanti aja. Ini gambarannya apa orang seperti ini? Gambaran orang seperti ini, dia sudah tidak lagi menghiraukan halal haram. Apa yang didapat, mau halal mau haram gak peduli, yang penting banyak. Itu aja. Sepertinya hidup ini akan selamanya di dunia. Ya, padahal baru puluhan tahun, baru pensiun udah kelihatan. Ya, seorang pejabat yang tadinya menjabat jadi gubernur lah, wali kota lah, pensiun, kelihatan. Ya, sudah tidak lagi yang membukakan pintu mobil, buka aku sorangan, sampai sudah kena penyakit stroke deh lah. Itu baru di dunia itu. Ya, itu yang dibawa apa tuh? Sawah berhektar-hektar, tanah luas, rumah puluhan, mobil gak terhitung. Apa yang dibawa? So, itu baca kisah siapa itu yang nulis, dia itu dulu sebagai pencipta atau yang pertama penguasa di perusahaan Apple, ya, itu kan meninggal di usia muda itu. Ada yang tahu? Ingat namanya siapa? iPhone. Ada yang ingat? Siapa? Siapa? Benar. Job ya, Steve Jobs. Steve Jobs tuh meninggal di usia muda itu. Padahal uangnya sudah triliunan. Itu triliunan kumaha, tuh nyen HP modalnya kurang dari 1 juta dijual 20 juta. So, ya. Uangnya triliunan. Steve Jobs itu. Baca aja lah. Tulisan Steve Jobs saat di rumah sakit. Itu renungan, dan setiap orang juga sadar. Uang banyak tapi tidak ada yang bisa nolong. Ya. Yang biasa membantu-bantu untuk membantu rasa sakit yang diderita, nggak ada yang bisa membantu. Suka dikurangan, tina 100% sakitnya jadi 80, 70 karena yang ikut bantu, nggak ada. Sebuah gambaran konkret di dunia itu gitu. Makanya ini kalimat di ujungnya khawatir jadi salah tafsir, ya. Bahasa Al-Quran di bawah itu kan jalna lahu jahanam ya selamat zuma madhuro. Kenapa orang yang menginginkan kehidupan dunia di akhirat mendapat jahanam? Itu yang dimaksud karena tadi sudah ada istilah 3H dalam hidupnya itu. Halal, haram, hantam saja. Sudah. Bagi dia, orang Sunda menyebutnya teh halal, haram, hakan. Seru kene. Ini bukan hanya dalam urusan harta. Orang tolabul ilmi kalau nggak ikhlas nih hadisnya. Man ta'alama ilman mimma yubtago bihi wajhullah azza wa jalla. La yata'alamu ila liyusiba bihi arada min dunya. Lam yajid arfal jannah yaumil qiyamah. Siapa yang menuntut ilmu yang sebenarnya harus ditujukan hanya untuk mengharap wajah Allah, keridhaan Allah, namun dia mempelajarinya hanya untuk mendapatkan materi duniawi, maka ia tidak akan pernah mencium bau surga pada hari kiamat. Siapa yang disindir? Satu, para ustadz, bisa jadi. Ada orang-orang yang mempelajari bagaimana cara ceramah orang, ya, bagaimana retorikanya, dipelajari. Ujungnya biar jadi penceramah. Ya, kesana mah top atau dah. Sekali mau top apa 20 juta itu sekali hadir teh. Ya, baru itu gen negosiasi. Ya. Saya dengar ini ceramah itu kan ada manajemennya segala teh. Manajernya ada di sana. Yang ngadapin itu kan manajernya itu. Luar kota, dalam kota. Itu ditanya itu. Ya, mau dijemput atau tidak? Mau kasih DP atau enggak? Ya kalau sudah begini udah, apa bedanya dengan yang lain? Ya, nol aja. Ya. Atau lebih luas lagi, kita menyekolahkan anak. Tujuannya apa? Dia harus lurus, harus karena Allah. Ya. Kita menyekolahkan anak di fakultas kedokteran. Supaya jadi apa? Ya jadi dokter. Kenapa supaya jadi dokter? Kepikiran nggak? Ketika jadi dokter bisa nolong orang.
Bukan yang begini yang kepikirannya, kamu jadi dokter supaya benghar. Jadi pahalanya kaya nanti, mending kalau kaya. Makanya kita nasihatin sama anak ketika anak kita sudah lulus dari fakultas kedokteran, jadi dokter spesialis lagi. Kamu jangan lupa ya, sisihkan penghasilan, jangan lupa. Kalau kamu gajinya 20 juta, keluarkan 20%, 2,5%. Tapi kalau sudah 200 juta, minimal 10%. Gitu. Satu. Kedua, dari profesinya dia, keilmuannya dia, awas jangan lupa. Harus ada subsidi silang. Satu saat ada orang yang tidak mampu, layani. Walaupun dia tidak bayar. Itu benar karena Allah. Ya, hese gitu tuh ya. Dengan ikhlas itu tidak mudah ya. Nah, jadi orang talabul ilmi cari ilmu apa nih? Karena Allah atau karena apa? Yuk kita luruskan. Ini di dalam buku Tauhid Pak dibahas banget ini. Ada yang disebut syirkun niyah. Ini kan jarang dibahas ya. Jadi kemusyrikan itu bukan hanya menyembah patung berhala, bukan. Ada orang yang syirkun niyah saja syirik. Syirik keinginan. Ya, saya ini ingin jadi ini. Jangan. Karena duniawi karena Allah aja. Jadi kalau orang sudah karena Allah ya. Dunia pasti nuturkan, pasti ngikutin dunia itu. Dan gak akan berkurang karena rezeki kita yakin sudah diatur oleh Allah. Kita hanya usaha. Ini 4 menit lagi sudahlah, saya lewatin aja ya. Anda langsung aja nih, tanda ikhlas seorang hamba nih. Supaya waktunya keburu, jam 6 ya Pak ya? Ya supaya jangan bid'ah. 1, tidak mencari popularitas. Nah, sok kita ini yakini. Ada orang yang mencari popularitas, menonjolkan diri, ciri tidak ikhlas. Orang ikhlas tidak mencari popularitas. Ya, makanya segala sesuatu jangan diposting wae. Ya, sekarang ada alatnya sih, ya. Termasuk para ustadz punten nih, ceramah di sini, klik. Saya lagi ceramah di pemerintahan, mustaminya apaan? Ya, sudah lepas saja. Ya, kita mau makan aja kan diposting heula. Apalah tujuannya? Tidak mencari popularitas, tidak menonjolkan diri. Keep. Tuh, kedua, tidak gila pujian. Kita kalau dipuji enak Pak? Senang nggak dipuji? Sehat berarti. Saya mah tidak senang dipuji. Ya, kudu sakola, bukan kudu konsultasi jangan psikolog. Karena orang pada dasarnya itu senang dipuji. Tapi kita tidak gila pujian. Orang yang muji mangga, orang yang mencaci mangga, itu berarti kalau saya dikritik berarti di situ adalah ada kekurangan dari diri saya, saya harus perbaiki. Kalau saya dipuji, berarti saya harus lebih optimal lagi, kan gitu. Makanya orang ikhlas itu tidak semangat karena dipuji, ya, tidak luntur semangatnya karena dicaci, lurus. Yang ketiga, tidak haus jabatan. Bahwa jabatan itu kalau satu saat kita memang ahlinya di situ, kita bisa. Misalkan ditawarkan, nih siapa yang ahli di sini? Ngacung aja saya, ahli di situ insya Allah. Tapi tidak menyodor-nyodorkan diri. Itu ciri orang yang haus jabatan. Menjadi ketua DKM, ketinggalan menihayang. Emang ada apa tuh DKM? Bisa jadi gitu ya, di suatu tempat, nggak di sini. Keempat, tidak diperbudak dengan imbalan dan balas budi. Yaitu ikhlas. Orang mau ngasih sesuatu atau tidak, bukan urusan saya. Urusan dia dengan Allah. Yang kelima, atau empat, sudah. Tidak mudah kecewa. Ya, sok merenung dulu. 5 nih ya. Nanti insya Allah saya kirim ke Pak Zul khasnya. Makalahnya untuk dikaji ulang lah. Supaya lebih bisa mantap. Keenam, tidak memandang kecil sebuah kebaikan. Apapun. Ya, di masjid ada yang kotor, ambil. Jangan ambil. Ambil sendiri, masjid kita milik semua ini. Ya, kita pergi ke sebuah tempat, masjidnya barau, ya segala macam, mau kena kotor, omong kita. Ya masjid di sana mau kenanya kotor, sarungnya kotor, WC-nya bau. Masjidnya milik semua. Orang yang ikhlas tidak begitu. Besok-besok datang lagi ke situ, sudah bawa. Itu mau kena yang kotor-kotor, sarung yang kotor dibawa, dicuci.
Ya, bawa alat pewangi. Itu ikhlas. Karena tidak memandang kecil sebuah kebaikan. Yang ketujuh, cinta dan bencinya karena Allah. Nah, ini juga tidak mudah ya. Kedelapan, mudah dalam beramal. Ya. Karena bagi dia tidak ada satupun yang terbaik kecuali taat kepada Allah. 9, tidak egois. Dan ke-10, senantiasa menghindarkan penyakit hati. Tadilah dendam gak dipelihara ya. Barang yang hilang kecewa tidak dipelihara, ini dilepas. Insya Allah sehat, badan kita tegar, usia 80 tahun masih bisa lari pagi, luar biasa. Kenapa? Tadi nggak ada hasud, nggak ada dendam, nggak ada iri hati dalam dirinya. Lepas, lahir batin sehat. Kemudian tipnya, nah ini kiatnya nih terakhir. 1, banyak berdoa. Salah satu doa nih, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari perbuatan menyekutukanmu, sementara aku mengetahui dan aku pun memohon kepadamu terhadap perbuatan syirik yang tidak aku ketahui. Kenapa syirik? Kan riya, sum'ah itu syirik, syirkul asghar. Kita supaya dihindarkan dari riya, dari sum'ah, dengan doa. Susah bahasa Arabnya, ya bahasa Sunda, itu bahasa Indonesia kan boleh. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari riya, dari sum'ah. Jauhkan dari riya, boleh, mangga aja. Ya. Kemudian 2, menyembunyikan amal. Ini hadisnya. Ada 7 golongan, samatun yudhilhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Salah satunya rajulun tasaddaqa ahfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Ada 7 kelompok orang yang mendapat perlindungan Allah yang pada hari itu tidak ada perlindungan. Siapa salah satunya? Orang yang beramal sedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya nggak tahu. Ini kalimat ungkapan, bukan arti sesungguhnya. Jadi bukan begini, kita mau sedekah, tangan kanan diasupkan, tangan kiri diasupkan, bukan begitu. Ya. Tapi amal kita memang bersih aja, nggak ada orang yang tahu kecuali kita. Ya. Silahkan untuk dipraktekkan. Yang ketiga, ada ini nih, takut tidak diterimanya amal. Ketika kita sholat tidak pede, makanya beres sholat, kenapa Rasul memberikan contoh? Begitu beres assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, yang pertama terucap astagfirullah. Itu yang paling pendek ya. Yang agak panjang, astagfirullahaladzim la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Silakan. Kenapa astagfirullah? Tadi takut dalam sholat tidak khusyuk, takut dalam sholat bacaannya salah, takut dalam sholat gerakannya kurang baik. Kita minta ampunan kepada Allah. Yang keempat, tidak terpengaruh oleh perkataan manusia. Ibnu Jauzi mengatakan, meninggalkan perhatian makhluk dan tidak mencari-cari kedudukan di hati mereka dengan beramal soleh, mengikhlaskan niat dan menyembunyikan amal merupakan faktor yang mampu meninggikan derajat orang yang mulia. Meninggalkan perhatian makhluk, tidak terpengaruh dengan omongan orang. Ya, orang ini sudah kita melakukan kebaikan sudah, gak usah bisa dipengaruhi oleh orang lain. Yang kelima, mengingat pahala keikhlasan, ya, karena begitu indah. Ya, tadi di awal sudah disampaikan. Dan terakhir, ini doa, Allahumma ij'al amali kulliha sholih waj'allahu liwajhika kholisan wala taj'al li ahadin fihi syai'. Ya Allah, jadikanlah amalku semuanya amal soleh, dan jadikanlah semuanya mengharapkan keridhaan dan keikhlasan. Wala taj'al li ahadin fihi syai'an, dan janganlah engkau jadikan untuk sesuatu pun. Amal kita tidak ditujukan untuk sesuatu, tapi semuanya untuk Allah. Ibu bapak, itu saja yang dapat saya sampaikan. Tidak sempat saya membuka soal jawab karena sudah lebih jam 6. Insya Allah makalah akan saya kirimkan ke Pak Zulhas ya. Insya Allah sudah bentuk PDF nanti untuk dikaji ulang. Mudah-mudahan amal kita termasuk amal yang ikhlas, dan kita mampu melaksanakan seluruh amal-amal yang diperintah oleh Allah, dan semuanya dibangun di atas keikhlasan. Dan dengan itulah kita insya Allah menjadi orang-orang yang mukhlis, yang dijaga Allah
mukhlis yang ditolong Allah, mukhlis yang disediakan surganya Allah. Pada Allah kita mohon, mudah-mudahan Allah memberikan karunia kepada kita berupa hidayah, baik hidayah dilalah, terlebih hidayah taufik. Mudah-mudahan Allah menguatkan keimanan kita sehingga tertancap dalam diri kita sampai akhir hayat kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.